Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Duyanti, NPM 19 11 08 03 dari kelas H semester 3 Prodi BKPI. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak HM Abdullah Umar, SPD, MA. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Dasar atau Asas dan Tujuan Pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan asas pendidikan Islam adalah prinsip pendidikan Islam, yaitu kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam merumuskan dan melaksanakan pendidikan Islam. Prinsip-prinsip ajaran Islam ini digunakan dalam merumuskan dan melaksanakan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini sifatnya permanen. Perbedaan antara asas dasar pendidikan Islam dan dasar pendidikan Islam secara gamblang dijelaskan oleh Abu Dinata. Beliau menegaskan kata dasar digunakan sebagai tempat yang dijadikan sandaran atau pijakan dalam membangun sesuatu atau sebagai landasan yang digunakan untuk mengembangkan konsep atau teori. Adapun kata prinsip sama artinya dengan asas, yaitu kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam berpikir. Macam-macam asas pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip wajib belajar dan mengajar. Yang kedua, prinsip pendidikan untuk semua, education for all. Yang ketiga, prinsip pendidikan sepanjang hayat, long life education. Yang keempat, prinsip pendidikan yang rasional dan objektif. Yang kelima, prinsip pendidikan yang berbasis masyarakat. Yang keenam, prinsip pendidikan sejak usia dini. Yang ketujuh, prinsip pendidikan yang terbuka. 8. Prinsip pendidikan yang berbasis pada riset dan rencana. Macam-macam dasar pendidikan Islam. Menurut Hasan Langhulung, bahwa dasar pendidikan Islam terdapat 6 macam, yaitu historis, sosiologi, ekonomi, politik, administrasi, psikologi, dan filosofi. Kemudian menurut Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir, dasar operasional pendidikan yang 6 di atas perlu ditambah dasar yang ketujuh, yaitu agama. Pakar-pakar pendidikan Islam seperti Abrasi mengelompokkan tujuan umum pendidikan Islam menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak mulia. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha atau mencari rezeki yang profesional. Yang keempat, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar. Yang kelima, mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan Al-Jamilu merupakan tujuan umum pendidikan Islam dalam Al-Quran ke dalam 4 bagian. Yang pertama, mengenalkan peserta didik posisinya di antara makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, mengenalkan kepada peserta didik sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, mengenalkan kepada peserta didik tentang alam semesta dan segala isinya, serta bagaimana cara mengolahnya. Yang keempat, yaitu mengenalkan kepada peserta didik tentang keberadaan alam maya atau goib. Menurut Abdurrahman Soleh Abdullah, ada 3 tujuan pokok pendidikan Islam itu, yaitu yang pertama, tujuan jasmaniah atau ahdaf al-jismiyah. Yang kedua, tujuan rohani. Dengan demikian, maka pendidikan mempunyai ruhiyah. Yang ketiga, tujuan mental, ahdaf al-aqiyah.